Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersama Ustadz Ilham ini berkesempatan untuk sekedar sharing atau tanya jawab atau wawancara Ustadz Ilham ya. Terkait ini loh, buku kemarin itu kan sudah launching dan alhamdulillah kemarin juara ya. Juara satu. Juara Tapi satu. belum di launching. Belum tercetak gitu ya. Luar biasa. Nah, ini sebelum launching dan sebelum bacaan. Kata Ustadz Rudi kemarin bacaan kepacet. Iya, boleh. Belum baru dijanjini toh. Baru dijanjikan. Belum terrealisasi. Nah, ini kita ingin sekedar tanya jawab membahas atau spill. Nyepil untuk isinya apa. Nah, ini bersama Ustadz Hasan. Ustadz Hasan ini kepala sekolah SD Muhammadiyah Manyar. Yang keberapa? Yang kedua. Yang kedua tahun berapa? Tahun 2005 ya, Ustadz ya. 2005 nggih. Tahun 2005. Nah, 2005, 6, 7, 8. 9. Nah, dua periode. Jadi setelah Ustadz Anis itu setahun Ustadz nggih. Musin Anis niku setahun kurang lebih, setelah itu baru Ustadz Hasan. Nah, kita di sini ingin nyepil tentang isi buku. Nah, ini sudah dibacakan Ustadz Ilham pertanyaan. Iya dong. Gimana Ustadz Ilham? Langsung kita mulai aja. Tanya dulu Ustadz Hasan, gimana kabarnya Ustadz Hasan? Alhamdulillah. Sehat-sehat napa mboten? Mudah-mudahan. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Saya masih dalam kondisi pemulihan mulut. Jadi Ustadz Hasan ini alhamdulillah sehat ya. Sehat sampai sekarang masih semangat dan saya itu terinspirasi. Soalnya Ustadz Hasan ini kategorikan istilahnya kita nyebutnya itu legend. Oh, legend. Legend karena yang pertama. Ya? Tapi semangatnya itu loh. Jadi kayak ngelatih anak teater, syuting ya bisa. Dan kemarin juga luar biasa, juara kelas Ustadz. Oh iya. Juara kelas terbersih. Selalu. Kalau ada Ustadz Hasan, mesti saya juara nggak bisa, mesti saya juara 2. Oh, masuk. Saya Ustadz langsung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ustadz Hasan, ini yang pertama ini saya masih penasaran dengan background pendidikannya dari Ustadz Hasan. Nah, Ustadz Hasan ini kan gelarnya juga sudah MPD. Iya. Nah, kalau boleh tahu ini Ustadz Hasan dulu itu menyelesaikan pendidikannya S1, S2-nya jurusan apa, di mana dan tahun pinten nih Ustadz? Yang pertama untuk yang di desa itu ya, SD, TK, SD, SMP, SMA itu Muhammadiyah kabeh. Kemudian pindah ke Surabaya tahun 2006. Nah, itu masuk di Muhammadiyah Surabaya. Kemudian di Universitas Muhammadiyah Surabaya itu ambil jurusan KIP di matematika. Matematika. Berarti linear sampean. Kemudian ngajarnya Al-Islam bukan ngajar Muhammadiyah. Nah, ini ternyata mungkin banyak siswa SDM karena yang nggak tahu waktu ini. itu kemudian juga saya masuk di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo setahun. Oh, yang programnya PWM itu Ustaz. Di 4 di 1 kemudian tuh. Nah, kemudian ikut matematika, kemudian S2-nya di Universitas PGRI di Buwana Surabaya, ambil jurusan manajemen jurusan teknologi pendidikan. TP. Jadi istilahnya orang itu katanya jadi profesor UTP aja. Itu masalah pendidikan. Oke. Untuk banyak yang belum tahu. Iya. Kalau Ustadz Hasan itu ternyata jurusan matematika. Karena memang kan ngajarnya saya dulu waktu kelas 1 ngajar kelas matematika kelas 1. Awal-awal temriki Ustaz. Iya, matematika. Kelas 1 saja. Kemudian kelas 2 terus yang muda-muda saja. Soalnya saya pas awal di sini tuh Ustadz Hasan kepala sekolah waktu 2014 Ustadznya. Iya. Ustadz Hasan kepala sekolah, setelah itu ya setahu saya ngajarnya ya memang KMD. Spesialis. KMD. Dari dulu kan kepala sekolah terus di Al-Madani gitu Ustadznya. Ya kemudian juga. Oh iya. Apa? Kepala sekolah Al-Madani juga. Nggih. Perintis. Rintis. Lanjut.
Terus yang selanjutnya Ustadz, ini jadi awal-awal SDMM kan panjenengan juga mengerti. Nah ini bisa diceritakan sedikit termasuk dari pengantar di buku itu yang ya, ada di buku yang itu. ada di buku. Barangkali ceritakan sedikit tentang sejarah SDMM di awal-awal Ustadz. SD Muhammadiyah Manyar, yang setahu saya itu pada saat pembukaannya tanggal 28 Februari tahun 2004. Itu yang ada di foto itu. Ya, itu makanya ketika akan diadakan miladnya Muhammadiyah tanggal SD Manyar tanggal 28, mosok 5 tahun sekali, 4 tahun sekali. Oh, karena Februari Iya, ya. itu. Akhirnya kemudian tanggal 1 April itu pas kumpul-kumpul guru-guru kumpul. Itu awal sehingga ketika itu awal 10 orang itu kemudian sepakat tanggal 1 Maret April menjadi miladnya SD Muhammadiyah Manyar itu waktu awal itu. Jadi waktu awal yang saya tahu semuanya pengurus Muhammadiyah Ranting waktu itu masih tergabung dalam Masjid At-Taqwa. Itu luar biasa semangatnya, itu luar biasa. Ada Pak Prapto, ada Pak Imam Mustaqim, ada Pak Agus Wijayanto, kemudian ada Pak Endang Zuhair, Pak Hermiantono, ada Pak Imam Mustaqim dan sebagainya, Pak Un Jalani juga ada, Pak Budi Waktu Budiono. Nah, itu luar biasa. Yang penting waktu itu awal-awal saya tahu di SD Muhammadiyah Manyar ada tulisannya akan dibangun segera SD Muhammadiyah GKB 2. Oh, waktu itu namanya gitu Ustaz ya. Kemudian dicoret, GKB 2 dicoret. Oh, mantan. Setahu saya, kenapa SD Muhammadiyah Manyar itu dari orang Manyar yang punya pabrik di mana tuh? Mina Laut. KNL. Nah, Oke. itu namanya SD Manyar di Manyar aja. Lokasinya di Manyar kok. Namanya SD Muhammadiyah Manyar itu sampai sekarang itu. Adanya SD Muhammadiyah Manyar Gresik Kota Baru asalnya itu. Diganti. Oh, nggih. Template yang gedung lama itu kan Gresik Kota Baru. Tapi ini Ustaz, apa dari dulu sejak awal berdiri itu sudah muncul nama SDMM gitu atau masih menyebut SD Muhammadiyah Manyar gitu? Kita mencari SDMM itu singkatannya apa? Itu masih lama. Oh, baru kali ini beberapa ini aja. Mohyar apa ya? Oh iya. Mohyar. Oh iya. Yang kan dua kata. Nggih. SD Mukhlas di mana? Akhirnya Mohyar apa? Akhirnya anak-anak itu yang menemukan itu SDMM. Itu anak-anak semuanya. Oh. Itu luar biasa anak-anak. Kemudian yang terjadi lagi kamus biru itu anak-anak. Kamus biru. Oh, yang nyetuskan anak-anak. Malah yang dulu yang saya pernah dengar itu nggak pernah nyebut Ustaz Ilham. SD Muhammadiyah Manyar. Dulu itu saya bilang waktu ya SD Muntai. SD Muntai itu dulu itu taunya. Lek SD Muhammadiyah Manyar nggak tahu. Tapi SD Muntai tahu lek ini. Itu orang luar. Sampai sekarang ada yang masih SD Muntai itu. Karena jalannya di Muntai. Tapi yang paling penting SD Muhammadiyah Manyar sudah terkenal. Dan waktu itu pihak-pihak terkait dalam artian motivasi kita kepada teman-teman di awal-awal. Jadi kita disuruh meminta pertanyaan kepada orang-orang. Tahu SD Muhammadiyah Manyar tuh? Oke. Itu tahu berarti sudah terkenal. Itu tanya. Itu random tahu Ustaz? Tanya ke siapa aja? Siapa saja. Kalau beca, namanya berbeda-beda. Itu yang agak jauh. Itu nyoba seberapa terkenal gitu ya. Berarti caranya gitu Ustaz Ilham. Ke suatu tempat gitu berarti ya. Tapi memang benar Ustaz Hasan. Saya pernah itu naik Grab atau Gojek gitu ya. Terus ini ke SD mana? Ke SD Muhammadiyah Manyar nggak ada yang tahu. Nah, berarti ini jarang ustadz atau anak-anak yang pakai itu. Tapi Grab. Sekarang kayaknya sudah tahu. Ya, kan kemudian ada namanya di situ, pojok itu ada namanya tuh kecil. Yang di bundaran itu ya, itu waktu itu humasnya Pak Ismail. Saya mencoba kecil itu. Itu yang mau saya itu. Dan di awal-awal SD Muhammadiyah Manyar itu sangat dikenal orang banyak. Karena waktu itu mohon maaf saya tuh
mencoba waktu awal tahun 2008 atau 2007 saya mencoba ikut pelatihan itu Dinas Pendidikan kerjasama dengan Australia. Kemudian mengajari guru-guru yang sudah wilayahnya itu dibina oleh Australia. Kemudian ada dari pihak-pihak terkait yang lain. Nah saya ikut itu. Lah itu akhirnya SD Model terkenal. Dikenal orang banyak. Sampai mohon maaf saya sampai ke Bontang, Kalimantan itu. Ikut acara itu. Dua kali saya ikut Bontang. Itu ngelatih guru-guru, ngelatih kepala sekolah, ngelatih pengawas-pengawas itu. Saya waktu itu pengurus oke. Kayak Ustaz Vita itu. Diberi penghargaan kemudian dipersilakan untuk ngawal. Ini cerita baik apa sih? Ya, berbagi praktik baik. Oh iya. Lah akhirnya banyak yang datang ke sini. Studi banding, studi tiru. Jadi memang studi banding itu dari awal-awal SDMM misalnya. Dari awal. Sejak awal. Seawal itu memang terkenal baik. Ya, Ustaz, lanjut ini. Oh iya. Nomor Nah, ini dulu ini sih apa Ustaz Hasan. Saya kan kemarin kan ya nyusun buku profilnya itu sama Ustaz Nazar ini kebetulan Ustaz Nazar yang mendesainnya kan. Iya, aku bukannya nyusun. Oh iya, sorry. Nah, ini saya itu masih tertarik bertanya kepada Ustaz Hasan karena yang tadi disebut legend itu tadi ada di buku profilnya itu gedung-gedung yang pertama kali dibangun itu sebelah mana, terus dulu perjuangannya kok ketika Ustaz angkatan pertama itu ada foto-fotonya juga ya. Iya. Kerja bakti, gotong royong, usung-usung lemari ngecat. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu gimana Ustaz ceritanya? Itu awalnya SD Muhammadiyah Manyar yang terdiri dari sini. Oh, nomor dari satu itu yang paling barat. Gedung barat ini. Gedung ini gitu. Itu namanya gedung kreatif. Kreatif. Kemudian dua lantai. Kemudian yang kedua yang sebelah selatan. Oh, selatan itu ini. Namanya gedung kreatif inovatif. 3 lantai. Langsung 3 lantai berarti Ustaz ya. Yang keempat itu luar biasa itu. Yang namanya kreatif itu lantai 5. Kreatif, inovatif, kompetitif. Ya kompetitif. Lantai 4 tuh. Itu dulunya tidak ada dana. Kemudian dana itu tadi pinjam pada wali murid. Yang mau sampai pinjam wali murid. Wali murid ya Ustaz ya. Yang mau yang pinjam 10 juta boleh. Ada bahkan kemudian yang pinjam 1 juta. 1 juta. Tanpa mau ada. Kemudian caranya mengembalikan bisa lewat dibayarkan SPP. Tanpa ada sejual pun dana bunga. Tapi 1 juta itu bebas. Makanya berkah itu. Amal jariah berarti. Iya. Kemudian akhirnya sampai selesai. Kemudian yang lain. Berarti yang gedung kompetitif itu langsung 4 lantai 4 itu. lantai. Itu tahun pinten Ustaz? Pokoknya 2006, 2007. Pokoknya 2004 kemudian 2005 ini 2 tahun masalah. 2007 berarti. 2007. 2008. Itu luar biasa. Jadi yang jelas itu pengorbanannya Bapak itu luar biasa. Pengurus luar biasa. Kita doakan sehat selalu berarti sih. Iya. Dan memang masih sampai sekarang masih ini sehat semua Bapak ini. Makanya kapan hari saya mencanangkan itu program multimedia itu loh, buat film dokumenter terkait ya ini kan berawal dari Masjid Ustaz Hasan. PRMPP ini difilmkan ya? Iya, dokumenter itu mumpung terus, masih ada. Terus nanti diikutkan lomba. Itu niatnya diputar di bioskop. Iya. Gitu. Jadi rencana saya itu semester 2 diputar di bioskop ya, semoga bisa. Jadi dokumenter separuhnya itu tentang keseharian kita di SDMM dari pagi sampai
sore. Kemarin siap membantu seperti ini. Itu. Siap membantu Songoso maksudnya. Nah, kemudian yang tadi, jadi dulu itu tahun-tahun awal itu nggak punya komputer. Jadi komputernya itu kalau selesai sholat zuhur, mengambil di masjid. Ngambil ya, ngambil, ngosungi gitu ya berarti. Oh, kemudian setelah sholat asar dikembalikan lagi. Loh. Seperti itu tiap hari. Padahal komputer itu komputer besar Ustaz ya. Iya, komputer tabung. Zaman dulu itu. Layarnya tabung. Iya. Nggak kayak sekarang ringan-ringan. Ya itu waktu itu udah tahu berapa tahun loh. Kemudian dapat contoh dari Universitas Muhammadiyah Malang itu. OMM. Oh, awal-awal banyak. Loh, yang dipinjam dari masjid itu satu Ustaz. Satu dok. Oh, dibuat satu administrasi. Administrasi awal tuh. Yang administrasi awal, yang masih ada administrasi di Data Vita itu masih ada tuh. Jadi saya lihat fotonya kok di awal-awal itu. Iya, yang ada di buku profil itu. Kemudian masalah lain-lain, meja, kemudian almari itu dapat dari Petro, lelangan. Oh, lelang itu. Itu luar biasa. Di cat, kemudian diberikan kepada kita. Kemudian tiap hari juga teman-teman itu kerja bakti, nyapu dan sebagainya itu. Bahkan ada yang waktu awal itu SD Model Manyar yang laki-laki juga perempuan ngajar TK untuk mengawal itu ngajar TK, berlatih mengajari anak-anak TK itu. Sebelum dapat murid? Belum dapat murid, belum dapat. Oh, masih awal-awal. Awal-awal itu gurunya dulu, iya. Baru setelah itu gurunya sudah siap, baru muridnya didatangkan. Termasuk magang di tempat lain. Nah ini sing hebat Ustaz. Ini asik. Awal-awal itu dulu magang, terus di ini. Ustaz Nazar dulu masuk SDM awal pakai magang enggak? Enggak. Jadi langsung. Bahkan saya itu sempat tidur di SD Muhammadiyah Kreatif 16 itu. Sampai 3 hari. Kemudian di SD Al Azhar juga 3 hari. Berdekatan itu sekolahnya. Di SD Alikma juga 3 hari. Dulu yang jadi rujukan sekolah ini tuh selain Pundi Ustaz? SD Muhammadiyah Pucang. Alikma. SD Alikma. SD Al Azhar. Terus itu yang paling penting itu. Sing ini Ustaz yang sekolah kreatif. Ini Muhammadiyah 16 kreatif. Kemudian ada lagi SD Muhammadiyah Krian. Nah, waktu itu ikut pelatihan KPI waktu itu. Kemudian yang IPA di Nganjuk. Jadi ada 2. Saya dan kawan-kawan itu yang matematika di Krian, yang IPA di Nganjuk. Selama 4 hari. 3 hari. Itu waktu itu. Kemudian pagar-pagar itu juga kita bantu tukang-tukang saja. Bantu tukang. Oh iya, ada fotonya sekarang itu kan ini Ustaz, bahasanya itu apa? Gimik atau cuma pose-pose. Dulu itu paling ya beneran, Bang. Kok ngangkat-ngangkat. Sekarang konten pura-pura kok. Pura-pura kerja bakti. Masih kuat kita waktu itu. Tapi nggih, saya melihat fotonya itu Ustaz Faiz kumisnya masih tobel. Oh. Ustaz masih buker ya. Masih sehat. Masih Ustaz Aziz masih kurus. Iya, kalau nanti jadi lemah. Kalau nanti saya spilkan fotonya ya, waktu awal-awal. Ya Ustaz, kita berlanjut. Nah, setelah itu ini pertanyaan selanjutnya. Jadi programnya Ustaz Hasan saat menjadi kepala sekolah ini program yang paling mungkin bagi sekolah lain belum ada, terus Ustaz Hasan mengadakan atau berhasil menciptakan itu. Ketika waktu itu bapak-bapak pengurus, bapak-bapak di Dasmen, termasuk dari timnya SD Muhammadiyah Manyar yang ada di waktu itu masih dari teman-teman guru di Alikma ya, termasuk dalam apa jenenge SSC apa itu mencoba SD Muhammadiyah Manyar 1, yaitu full day. Full day school. Kemudian yang kedua menggunakan bahasa Inggris. Yang pertama. Kemudian waktu itu saya masih ingat, yaitu ketika awal-awal SD Muhammadiyah Manyar berdiri, yaitu mengadakan parenting
Oh iya. Tidak ada sekolah yang lain ada parit enggak apa. Ya ada pertemuan wali murid tapi jadi gak parit enggak ono. Kita waktu undang Pak Suyoto. Oh nggih. Di fotonya itu ya. Luar biasa itu. Dan wartawan datang. Sampai datang tuh kemudian kita masuk koran tuh sama tanya bayar piro ngono ku. Nggih. Padahal enggak bayar sama sekali. Loh, dulu itu ndak manggil wartawan, Ustaz? Datang sendiri? Datang. Ya kita ngundang. Ngundang tapi ini? Enggak ngasih apa-apa. Oh, enggak ngasih apa-apa. Mereka yang butuh berarti? Berarti mereka butuh. Waktu sekolah baru. Kan biasa kan kawan-kawani. Kan di kota bayar mahal. Kita mencoba waktu itu. Kita waktu itu awal-awal adalah modelnya adalah kita promosi. Waktu awal itu promosi. Kita sampaikan dari ketika itu kita ke Pak Bupati, dia menyampaikan bahwa saya ingin belajar dengan Pak Bupati sampai sana, sampai belajar ke sana, mencoba itu. Jadi kita promosi. Jadi waktu itu programnya kita tidak sampai mirip ya, tapi minimal diketahui orang banyak itu. Yang kedua kemudian dulu ada dengan TK itu, yaitu setiap hari 1 bulan sekali ada semacam pengarahan dari kita, dari Pak Madi almarhum, Pak Ismadi Reti itu ya, yang dulu RSBU Jawa Timur, kemudian Pak ya di SD Mutia 16 masih kreatif itu. Kemudian kita mencoba ada pengarahan, ada motivasi guru TK dan guru SD. Kemudian ada semacam jalan sehat waktu itu dengan TK. Ada kemudian pada saat Idul Fitri ada semacam ada semacam kayak silaturahim. Oh, halbiala. Kita mencoba itu. Jadi mencoba minimal kerjasama dengan TK, kemudian dengan pengurus. Kita pernah kerjasama dengan pengurus, tapi yang ada pengurus mengadakan acara di mana tuh di Pondok Hidayatullah. Hidayatullah. Guru-guru ikut. Padahal guru-guru itu belum resmi jadi guru. Oh, belum jadi. Jadi masih calon guru. Tapi sudah dibina seperti itu. Dibina semalam, kemudian surat malam, sebagainya itu. Itu di Hidayatullah. Seperti itu. Kemudian berikutnya programnya adalah kita mencoba. Pertama kali kita ditawari oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Manyar, yaitu ikut teater. Karena mereka tahu SD Muhammadiyah dimanapun mesti teater mesti menang. Jadi kita dicoba. Nah, saya mencoba, ya apa? Wali itu, nah, kita berani. Kita juara 3 waktu itu. Nah, itu yang mendapatkan piala juara 3 itu menjadi motivasi pada kita. Akhirnya berikutnya mana. Oh, awal-awal saja. Ya, seperti kayak Laskar Pelangi itu. Jadi, dipajang. Delok. Sekarang wis banyak sekarang piala ya. Luar biasa itu. Piala pertama. Kan ada di buku profilnya juga yang diceritakan bahwa pada masa Ustadz Hasan jadi kepala sekolah itu beliau berhasil mendapatkan piala pertama kali untuk SDM. Nah, itu juara satunya SD Muhammadiyah 2 yang juara 1 SD muda nggih. SD muda. Nah, ini memang dari dulu sampai sekarang itu ya. Ini saja. Lek masalah teater itu ahlinya sana. Yang kedua adalah negeri, yang ketiga baru kita. Padahal kita baru pendatang nih. Nyubi. Tahun ketiga banyak yang protes. Kenapa ada diseleksi? Akhirnya diseleksi. Tapi hanya bisa juara 1 waktu itu. Ini Ustaz. Langsung nomor 6 Ustaz. Oh, siap. Ini sebentar. Oh iya. Penasaran, ini ada lagi pertanyaan Ustaz. Iya. Apa di buku profil itu ada Ustadz Hasan berfoto kayak di luar negeri itu loh. Nah, itu. Oh. Itu tahun berapa? Tahun 2000. Itu di mana Ustaz? Tahun 2008 atau 2009 ya.
itu ketika saya menjadi kepala sekolah, kemudian diamati oleh teman-teman menjadi wakil ketua Poskam. Bukan Poskam, tapi namanya JPSM. Oh, JPSM. Jaringan Pengembangan Sekolah Muhammadiyah Jawa Timur. Itu saya wakil ketuanya. Nah, kemudian saya dan kawan-kawan diajak untuk ke Singapura dan Malaysia. Itu nggak bayar, nggak bayar. Bayarnya urunan. Kemudian waktu itu kita datang ikut itu, ya sama Pak Agus itu hanya beberapa itu. Jadi kita mencoba sama Pak Samsul Sotik itu. Nah, sekarang jadi wakil ketua Muhammadiyah Gresik itu. Pak Samsul Sotik ke Singapura dan ke Malaysia itu luar biasa. Di sana kita tidak datang saja, tapi kita juga tarik banding. Ada 2 sekolah. Ada sekolah yang satu adalah sekolah kebangsaan, yang satunya miliknya sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Singapura waktu itu. Kemudian yang terakhir kita mau ke Batam, diskusi di sana tuh. Oh, Batam. Itu luar biasa. Itu sampai kejadiannya tahun 2009 ya. Itu pas saya itu S2. Ujian tesis. Tesisnya. Jadi saya dari Batam itu kemudian ke Surabaya ujian. Langsung ujian terus nih berarti. Jadi ujiannya itu nunggu saya dulu, dokter desanya itu. Sore hari. Itu pengalamannya luar biasa bagi saya itu. Ya, alhamdulillah. Keluar negeri belajar, bukan jogging, belajar ya. Apalagi apa kemarin yang masuk PWM itu, bukan running loh ya. Tapi belajar. Iya, Ustaz Hasan nyampe sana. Semua kepala sekolah sudah pernah ke sana. Oh iyalah. Saya belum pernah. Karena Ustaz Hasan belum ke sekolah. Yang kedua juga ikut. Tatwais itu saya juga ikut. Oke, tapi saya atas nama SD Al-Madani. Karena saya masih punya hak untuk diajak ke sana. Masuk kalau ke sana itu nunggu kepala sekolah kan enggak? Karena ada program Intasco SDM. Oh iya, tahun depan. Tahun depan. Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan diajak. Nomor 6. Ustaz, ini kan tadi disebutkan Ustaz Nazar. Jenengan itu salah satu dari Ustadz legend di SDM. Iya. Nah, harapan untuk SDMM ke depannya itu seperti apa ini Ustaz? Saya melihat SDM Modemar sudah luar biasa. Ini berkat dari awal katanya Pak Prapto dan kawan-kawan itu kita itu tidak boleh meninggalkan awal-awal. Jadi istilahnya itu kalau di perusahaan sama apa? Manajemennya sama, kemudian PH-nya sama. Diusahakan ya di Modemar tidak berubah-ubah. Jadi siapapun kepala sekolahnya harus tidak berubah. Boleh berubah tapi yang kecil-kecil saja. Kemudian yang sistemnya manajemennya dan sebagainya harus tetap. Betul. Kemudian harapan saya di SDM Modemar itu luar biasa, di bawah bapak-bapak dan ibu-ibu yang luar biasa ini. Kemudian kita lihat manajemennya, kemudian prestasinya itu luar biasa. Jadi itu yang sudah kita coba. Saya melihat dari jauh ketika saya di Al-Madani itu melihat wajah modelnya luar biasa. Setiap tahun mesti ada hal-hal yang lebih baik lagi. Itu harapan saya begitu. Jadi terus ditingkatkan lebih baik dan lebih baik lagi. Itu yang saya harapkan. Sehingga tidak ada sedikit pun rasa jenuh untuk berprestasi. Berproses terus pokoknya. Mengikuti perkembangan zaman juga. Iya, namanya kan sekarang kalau HP itu ya nggak diupdate, itu lemot. Jadi memang harus selalu update. Sebulan sekali diupdate kalau ada update-nya. Iya. Harus begitu. Sekolahnya update, gurunya update, siswanya juga update. Kan dari itu. Pokoknya garis besarnya tadi katanya Ustaz kan sistem. Jadi kalau sistemnya sudah baik, sudah benar, insya Allah siapa saja kepala sekolahnya itu aman. Karena berangkat dari sistem itu Ustaz ya. Iya, betul. Ini yang terakhir Ustaz, sebelum kita akhiri,
Jadi tadi kan kata Ustadz Ilham harapan untuk SDMM, ini harapan untuk Ustadz-Ustadzah ini bagaimana Ustadz? Harapan saya untuk Ustadz-Ustadzah, mumpung kita masih dalam satu wadah SD Modern Manyar, harapan saya terus meningkatkan, terus berprestasi dan terus menggali. Kan gali potensi represtasi itu luar biasa. Itu kita mencoba, jadi jangan jenuh-jenuh, kemudian jangan apa ya? Jangan berhenti. Jangan berhenti untuk berprestasi lagi. Harapan saya SD Modern Manyar semakin hari semakin terus berkembang. Dan semakin hari kita lihat SD Modern Manyar prestasinya juga semakin banyak. Prestasinya semakin berkembang. Terus semakin hari semakin berkembang. Itu tahun berapa? Nah ini prestasi tahun kemarin Ustadz Hasan, saya print. Terakhir ini prestasi tahun pelajaran kemarin sampai 2023 Juni, Juli sampai 2024 Juni itu 476 prestasi. Itu dulu ingat saya ketika zamannya Ustadz Abi dibuatan film Ustadz. Oh, ada gambarnya Pak Dahlan. Oh, guys, itu setiap periode ini nggih. Ya. Kemarin terakhir itu sudah dibuatkan Ustadz. Periodenya Ustadz sebelum Ustadz Davita itu dibuatkan Ustadz Fafa. Itu apa? Ya itu tentang prestasi. Jadi yang kayak Ustadz Hasan dulu nyebut ada prestasi terus Pak Dahlan siapa ceritanya dulu itu seperti itu. Terus setelah itu baru prestasi. Kini itu teman-teman ya kita ambil hikmahnya dan jangan lupakan SDMM buat alumni boleh nulis di kolom komentar dengan tentang pengalamannya dulu atau punya pengalaman khusus ya bersama Ustadz Hasan. Boleh bercerita di kolom komentar. Terima kasih banyak. Astagfirullah. Terima kasih banyak. Kita berjumpa di episode selanjutnya. Episode kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuntas.